punya hari esok. Mafqudatun, belum ada. Besok itu belum ada. La haqiqata lahu, hakikatnya enggak ada, realitanya enggak ada. Besok itu tidak ada dan nyatanya enggak ada. Laisa lahu wujud, wujudnya juga belum ada, belum kelihatan. Mana besok? Yang ada kan sekarang. Wala ta'ma, juga hari esok juga tidak punya rasa, manis, pahit, getir, kecut, asam. Wala laun, dan juga tidak ada wala launun, dan juga nggak ada warnanya. Kayak apa warnanya? Biru, putih, kuning, hijau, nggak ada. Ya, karena belum ada lahirnya. Falimada nusyaghilu anfusana bihi, oleh karena itu lalu kenapa kita memikirkan hal itu? Mengapa kita sibuk memikirkan hal itu? Ngapain? Yang belum ada jadi pikirin. Apa yang terjadi besok tahu nggak? Nggak. Kalau engkau memikirkan sesuatu yang belum tahu, mikirin apa berarti? Mikirin kosong. Apa yang engkau lakukan besok nggak tahu. Ini firman Tuhan sangat tajam sekali. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang bakal dilakukan besok. Bapak-bapak, ibu-ibu yakin besok mau ke pasar? Kalau nanti malam mati gimana? Kita kan nggak tahu. Di Lui Munding saya ngaji. Salah seorang yang hadir pengajian, termasuk santri kita juga, pulang pengajian, saya pulang di tengah jalan dapat informasi salah seorang teman kita tabrakan, dibawa ke rumah sakit Jember waras, komanya seminggu ya, terus meninggal dunia. Saya juga ikut bersedih hati, dan kita nggak tahu bahwa dia tidak bahwa dia malam itu sudah tidak boleh melihat hari esok lagi kok. Kita juga tidak tahu. Anda yakin nggak akan bisa menyaksikan hari esok? Itu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana matinya. Di mana kita akan mati? Nggak tahu. Dan tidak boleh tahu. Dan sebaiknya nggak usah tahu. Apalagi kita tahu, hanya diberitahu oleh dokter, Bu, sebaiknya pulang saja daripada dirawat di sini, kesembuhannya tidak ada harapan, paling tahan 2 minggu lagi, pulang-pulang pucet. Melihat berlian yang sekandek itu nggak ada artinya. Lihat rumah yang bagus dengan lampu kristalnya, dengan lantai pakai granitnya, pakai marmer, nggak ada harganya, karena dia baru dibocorkan oleh dokter bahwa kankernya sudah stadium 4, kelezatan hidup sudah nggak ada. Jadi sebaiknya Anda tahu matinya kapan, atau sebaiknya nggak tahu aja. Ya Allah, nggak usah tahu lah. Iya, membuat kita jadi panik, ngenes. Apalagi kalau kita berimajinasi, andaikan aku mati, nanti bagaimana anak-anakku masih kecil-kecil, masih perlu biaya, nanti siapa yang sayang? Pada pegel banget mungkin. Dikomoning siapa?
Iya, kita masih ada keberanian. Pokoknya puja Gusti Allah. Ya, saya hanya ketitipan aja kok untuk ngurusin. Inilah kemampuan saya. Sudah saya sekolahkan, sudah ke pesantrenkan, saya biayai. Kalaupun saya mati terserah. Makhluknya Allah kok pasti dikasih makan, gitu aja kok. Yang penting saya menitipkan anak saya kepada Allah dengan cara saya berbuat baik kepada siapapun di dunia ini. Iya, insya Allah anak saya juga akan disayang Allah. Gitu aja dah. Ya, jadi artinya kenapa kita kok jadi gaduh ya pikiran kita menghadapi hari esok. Itu. Falimada nushaghilu anfusana bihi wa natawajjatu min masaibihi, dan kita mengapa sampai merasakan ada kepanikan, barangkali kita akan menghadapi musibah ini nanti bagaimana, kalau saya sakit gimana berobatnya, nanti dikuburnya di mana, nanti uang salawatannya dari mana, reklok ya termasuk juga orang-orang yang mengasuransikan dirinya, kesehatannya, pendidikannya, itu kan karena muncul dari memprediksi apa yang terjadi. Kalau saya sakit gimana, nanti anak sekolah gimana, makanya kan itu jadi kebutuhan ya. Jadi akhirnya kan ada perusahaan-perusahaan yang asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi nyawa, dan kadang-kadang juga di tengah dia di puncak ketenarannya ketika bermain bola, namanya Maradona, berapa harga betis dia diasuransikan, ting bating buatan tugel kok omongannya singti. Kemudian juga buah dada yang besar juga diasuransikan, karena nanti kalau sudah kempes gimana. Dolly Parton itu juga diasuransikan, Maradona juga diasuransikan betisnya itu. Nah, kalau bapak-bapak apa yang diasuransikan? Itu kan bagaimanapun juga kan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pikiran-pikiran kita. Mobil diasuransi, rumah diasuransi, apalagi banyak sekali ya, gitu. Wa nahtamu li hawadithihi, dan kita selalu memperhatikan berbagai bencana-bencana, peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nanti bagaimana, antisipasinya bagaimana, kalau terjadi begini bagaimana kita mengantisipasinya, barangnya belum terjadi. Wa natawaqqa'u kawarithahu, dan juga kita memprediksi ya bencana-bencananya apa, akibatnya bagaimana, diprediksi, diperkirakan, diduga, diangan-angan, bikin hipotesa dan seterusnya dan seterusnya. Wala nadri hal yuhalu bainana wa bainahu, tetapi kita tidak tahu ya, apakah nanti kita terhalang, ada halangan antara kita dengan besok. Apakah kita nanti malam ini pulang dari sini selesai kita kembali pada Allah, tidak melihat matahari terbit lagi. Wallahu alam bishawab. Au nalqahu, atau juga kita bisakah menemuinya hari esok, fa idza huwa sururun wa hubur, tiba-tiba setelah besok datang kita mendapatkan diri kita satu kebahagiaan ya, satu kesenangan, kegembiraan. Insyaallah anak dari Korea datang bawa duit 200 juta. Dari Jakartanya rumah kontrakannya ada yang nyewa, ada yang ngontrak ya, 1 bulannya 5 juta, 10 rumah 50 juta. Alhamdulillah, 60 juta tambah 200 juta. Kemudian orang yang punya utang pada bayar. Alhamdulillah, ya, bisa terjadi.
Atau besok rumahmu disita. Ya. Atau besok suamimu nggak pulang-pulang, nggak tahu kemana tuh, kawin lagi. Al-muhim annahu fi ilmil ghaib. Yang penting kita tetapkan saja bahwa besok adalah ilmul ghaib. Artinya cuma gara-gara keracunan seafood sampai badanku merah. Waktu itu dikasih minum obat alergi. Untung alerginya cepat hilang. Guys, obat